Halo sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Asik Movie akan menceritakan sebuah film action India lagi. Film ini berjudul Jil yang rilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan seorang pemadam kebakaran yang menuntut balas dendam kepada mafia karena telah mencelakai kekasihnya dan membunuh pamannya. Gimana kelanjutan kisahnya? Mari tonton kita. Di awal film diperlihatkan seorang politikus yang bernama Narayana. Di situ Narayana sedang berbincang dengan anak buahnya. Di situ anak buah Narayana sedang membicarakan seorang pemadam kebakaran yang bernama Jai yang sedang mencari dirinya. Lalu tak lama kemudian datanglah Jai ke tempat itu. Di situ Jai datang ke sana untuk meminta tanda tangan kepada Narayana untuk persetujuan membeli tanah milik Narayana. Awalnya Narayana menolak dan tak ingin menandatangani surat itu. Mendengar hal itu, Jai pun langsung mengancamnya dan menghajar seluruh anak buah Narayana. Narayana yang ketakutan, ia pun langsung menandatangani surat itu. Lalu adegan berpindah di sebuah hotel. Di situ terlihat seorang perempuan cantik bernama Sonali. Di situ Sonali ingin bunuh diri. Terlihat orang-orang telah banyak berkumpul menyaksikan hal itu. Polisi yang kebingungan lalu menelpon pemadam kebakaran untuk membantu mereka. Lalu tak lama kemudian datanglah Jai ke tempat itu. Jai lalu naik ke atas untuk menemui Sonali. Setelah sampai di jendela balkon, Jai langsung berpura-pura batuk agar Sonali menolehnya. Setelah menoleh dan saling adu pandang, rupanya Jai dan Sonali saling kagum sampai akhirnya Sonali mau mengulurkan tangannya dan akhirnya Sonali mampu diselamatkan dan tak jadi bunuh diri. Di sisi lain terlihat seorang mafia bernama Chatayana. Di situ Chatayana sedang memarahi anak buahnya karena belum menemukan orang yang telah mengkhianati dirinya yang bernama Raghunath. Keesokan harinya di kampus terlihat Sonali sedang melihat mobil pemadam kebakaran. Di situ Sonali sedang mencari pengemudinya sampai akhirnya Jai datang dan Sonali kaget akan hal itu. Lalu Sonali dengan gugup mengucapkan terima kasih kepada Jai karena telah menyelamatkan nyawanya tempo hari. Lalu Sonali pergi meninggalkan Jai ke kelas komputernya. Setelah selesai, Sonali pun pergi dan akan pulang. Sebelum pulang, Sonali melemparkan sebuah surat ke mobil pemadam Jai dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe nanti jam 5. Lalu terlihat Sonali sudah berada di kafe yang dijanjikan dan tak lama kemudian datanglah Jai ke tempat itu. Jai langsung menghampiri Sonali dan mereka berdua pun mengobrol ke sana kemari dan terlihat sangat akrab. Kemudian adegan berpindah di rumah Sonali. Terlihat Sonali sedang curhat dengan temannya yang bernama Divi. Di situ Sonali bercerita tentang kebersamaannya kemarin dengan Jai. Lalu malam harinya terlihat ada sebuah kebakaran di sebuah hotel yang disebabkan ledakan gas dan terlihat Jai yang masuk untuk menyelamatkan seseorang yang berada di dalam hotel tersebut. Sampai akhirnya Jai berhasil menemukan orang itu dan membawanya keluar dari sana. Karena orang itu kritis, mereka pun membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya polisi mendatangi rumah sakit itu untuk melihat korban kecelakaan kemarin dan ternyata korban tersebut telah meninggal. Juga diketahui fakta bahwa si korban jugalah yang menyebabkan kebakaran itu. Mendengar hal itu, polisi lalu pergi ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Lalu terlihat anak buah Chattanaya datang untuk melihat si korban. Lalu ia menelpon Chattanaya dan mengabarkan bahwa korban telah meninggal dan ternyata korban itu adalah Raghunath, orang yang dicari oleh Chatayana. Mendengar hal itu, ia pun kaget. Lalu ia melihat berita di TV, orang yang membawa Raghunath keluar dari hotel. Lalu Chattanaya menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jai. Sampai akhirnya Jai pun berhasil ditangkap oleh anak buah Chattanaya dan mereka pun melapor kepada Chattanaya. Di situ Chattanaya mengatakan yang sangat marah karena Jai telah menolong musuhnya itu dan diketahui bahwa Raghunath telah mencuri uang Chattanaya sebesar 100 miliar. Lalu Chattanaya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jai dan pertarungan pun terjadi. Chattanaya hanya melihat dari saluran video call. Sampai akhirnya Jai berhasil menghabisi seluruh anak buah Chattanaya. Chattanaya yang melihat hal itu semakin marah terhadap Jai. Lalu adegan berpindah, terlihat Jai mendatangi rumah Sonali. Lalu Jai mengatakan kepada ayah Sonali bahwa dirinya sangat mencintai Sonali. Namun ayah Sonali mengatakan kalau mereka kurang cocok karena Sonali selalu banyak tuntutan. Mendengar hal itu, Jai mengatakan kepada ayah Sonali kalau dirinya akan mencukupi tuntutan Sonali selama 70 tahun. Mendengar hal itu, Sonali dan keluarganya sampai terdiam kagum. Lalu adegan berpindah
berpindah, terlihat Jai sedang berada di sebuah kafe. Lalu Jai menghubungi temannya dan menyuruhnya untuk menjemputnya di sana. Lalu tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mendatangi Jai. Laki-laki itu meminjam HP Jai untuk menelpon temannya. Namun ternyata laki-laki itu hanya ingin melihat nomor Jai secara diam-diam, dan orang itu adalah suruhan dari Catanaya. Dan tak lama kemudian HP Jai berbunyi. Ternyata itu adalah Catanaya. Di situ Catanaya berbicara seolah meremehkan Jai. Mendengar hal itu Jai sangat geram, dan tak lama kemudian ketika teman Jai akan menjemputnya menyeberang ke jalan, ia ditabrak oleh sebuah mobil. Melihat hal itu Jai pun berteriak kaget. Lalu setelah ia mendatangi temannya itu, Catanaya menghubungi Jai. Di situ Catanaya mengatakan jika jangan macam-macam atau keluargamu dan orang-orang yang kau cintai akan dalam bahaya. Mendengar hal itu Jai kemudian berlari menemui Ali. Di situ Ali mengatakan jika paman Jai telah menuju ke kafe. Mendengar hal itu Jai langsung kembali ke kafe. Namun sayang, ketika Jai sampai di sana, kafe sudah terbakar dan pamannya menjadi korban dari insiden itu. Lalu terlihat Jai sangat sedih karena ia tak bisa menyelamatkan pamannya dari kebakaran. Namun tiba-tiba datang polisi dan mengatakan jika tubuh korban belum terdeteksi itu siapa. Akibat kejadian itu Jai pun marah dan mendatangi markas Catayana seorang diri, dan pertarungan pun terjadi. Sampai akhirnya Jai membunuh adik Catanaya dengan menusuknya. Lalu Catanaya pun datang dan melihat hal itu. Lalu Jai ingin mengajak Catanaya untuk berduel. Namun Catanaya tak menggubrisnya dan malah pergi meninggalkan Jai. Lalu adegan berpindah, terlihat Narayana yang mendatangi sebuah bangunan proyek yang didirikan oleh Catanaya. Lalu Narayana bertemu dengan anak buah Catanaya dan membicarakan tentang Jai. Lalu datanglah Catanaya. Di situ Catanaya menyuruh Narayana untuk mencari tahu siapa Jai dan juga kelemahan Jai. Jika dirinya tak mampu memberikan informasi, maka Catanaya tidak akan segan untuk membunuhnya. Di sisi lain terlihat Jai sedang bersama Ali. Di situ Jai mengatakan kepada Ali jika dirinya akan menghadapi Catanaya dan yakin akan menang, serta membuat Catanaya takut kepada dirinya. Keesokannya terlihat Jai sedang menyuruh keluarganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tak lama kemudian terlihat Sonali datang menemui Jai dengan marah-marah karena Jai yang hilang kabar. Lalu Sonali menarik Jai dan mengajaknya untuk pergi minum kopi. Namun Jai menolaknya dan menampar Sonali. Ia juga menyuruh Sonali untuk pergi dari sana. Tapi saat akan pergi, Jai merasa yang ia lakukan itu adalah salah. Lalu ia berbalik dan memeluk Sonali sembari meminta maaf. Dan ternyata diam-diam ada yang memfoto mereka berdua. Dan foto itu kini telah sampai di tangan Catanaya. Lalu anak buah Catanaya mendatangi rumah Sonali dan bertemu ayah Sonali. Anak buah Catanaya mengatakan ia disuruh Jai untuk menjemput Sonali. Lalu sang ayah memanggil Sonali, namun ibunya mengatakan jika Sonali telah pergi bersama dengan Jai. Lalu anak buah Catanaya pun pergi dan mengabarkan itu kepada Catanaya. Catanaya mendengar hal itu sangatlah marah dan menyuruh anak buahnya jangan kembali sebelum menemukan Sonali. Di sisi lain rupanya Jai dan Sonali telah pergi ke sebuah rumah yang akan mereka tempati sementara waktu. Lalu Jai naik ke atas untuk mandi. Setelah selesai, Jai melihat pintu rumah yang terbuka seperti ada yang datang. Melihat hal itu Jai mencari Sonali. Ternyata Sonali masih aman dan berada di sebuah kamar. Di saat itulah Jai teringat perkataan Catanaya. Lalu ia menyuruh Sonali untuk menunggu di rumah karena ia akan pergi sebentar. Lalu tak lama kemudian Sonali ditelepon oleh temannya. Sonali mengatakan keberadaannya dan mengatakan jika dirinya ditinggal di sana sendirian. Ternyata teman Sonali telah disuruh oleh anak buah Catanaya. Setelahnya anak buah Catanaya langsung bergegas menuju di mana Sonali berada. Kemudian bel rumah Sonali berbunyi. Sonali yang mengira itu Jai langsung cepat-cepat untuk membukanya, dan ternyata yang datang adalah Catanaya. Catanaya langsung masuk dan menusuk Sonali. Setelahnya Catanaya menghubungi Jai dan ia mengatakan jika Sonali telah ia celakai. Kemudian Jai memohon untuk tidak menyelakai Sonali. Ia berjanji akan memberikan nomor rekening beserta paspor yang Catanaya inginkan. Lalu adegan berpindah di sebuah pasar. Terlihat Jai yang sedang duduk menunggu Catanaya. Lalu tak lama kemudian Catanaya dan anak buahnya datang.
Di situ Catayana mengatakan jika Jai tidak memberikan nomor rekening yang ia inginkan, ia akan membawa Sonali pergi bersamanya. Lalu Jai menjawab, ia akan memberikannya jika saya telah bertemu dengan Sonali. Lalu di saat Jai ingin memberikan paspor dan nomor rekening itu, tiba-tiba polisi datang dan akan menembak Catayana. Tapi Jai malah melindungi Catayana dari tembakan itu, dan akhirnya Catanaya pun kabur. Lalu adegan berpindah, terlihat Jai sedang dirawat di rumah sakit. Di sana Jai ditemui oleh Kapolsek. Sang inspektur marah terhadap Jai karena Jai telah melindungi Catayana. Di sisi lain terlihat Catayana menyuruh anak buahnya untuk mengecek nomor rekening itu. Di situ anak buahnya mengatakan jika uang yang ada di rekening telah dipindahkan ke rekening Sonali. Melihat itu Catayana langsung menuju rumah sakit untuk melihat keadaan Sonali. Catayana menyuruh dokter untuk menyembuhkan Sonali karena jika Sonali tewas ia tidak akan mendapat uang yang ia inginkan. Lalu tiba-tiba Jai datang menggunakan mobil pemadam kebakaran. Jai menyemprotkan bensin dan akan membakar gedung itu. Gedung telah terbakar dan semua orang telah melarikan diri. Lalu Jai masuk untuk mencari Sonali. Namun ia dihadang oleh anak buah Catayana dan pertempuran pun terjadi. Sampai akhirnya Jai berhasil mengalahkan semuanya dan Jai menemui Sonali yang masih pingsan. Melihat hal itu Jai sangat sedih, namun tak lama kemudian Sonali sadar. Ia lalu membawa Sonali untuk keluar dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Narayana menghubungi polisi untuk menangkap Catayana. Lalu para polisi menyusun rencana agar bisa menangkap Catayana dan memasukkannya dalam penjara. Lalu Jai pergi untuk menemui Catayana. Ia bertarung dengan sisa-sisa anak buah Catayana. Dan terlihat Catayana tengah akan memindahkan uang dari rekening Sonali ke rekeningnya. Saat akan berhasil, namun tiba-tiba error. Ternyata datang Jai yang merusak koneksi internet di sana. Melihat hal itu Catayana sangat marah dan akhirnya mereka pun bertarung. Sampai akhirnya Jai berhasil mengalahkan Catayana. Kemudian 1 bulan kemudian terlihat Jai dan Sonali bertemu. Mereka membicarakan uang yang telah Jai kirimkan ke rekening Sonali. Jai mengatakan jika itu bukan uangnya, namun Jai sudah mempunyai uang yang akan mereka gunakan untuk belanja pernikahan. Dan tiba-tiba hal yang tak diduga-duga pun terjadi. Film pun berakhir. Oke, itulah tadi ulasan film Jil. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.